Bab 1649, Bunuh Sander. Sander memandang orang-orang yang berlutut dan berdoa di lokasi dalam diam. Dia tahu tentang tempat ini. Negara Es pernah memberikan bantuan ke tempat ini di masa lalu. Jadi, tempat ini mempunyai kepercayaan kepada dewa. Tentu saja, iman mereka sudah berlebihan dan menjadi ketergantungan. Sesudah terdiam beberapa saat, Sander berbalik dan pergi bersama Rani. Keduanya sampai di sebuah jalan. Yang mengejutkan mereka, jalan ini sangat bersih dengan gedung-gedung tinggi, sangat kontras dengan daerah yang mereka lihat sebelumnya. Sander dan Rani sedikit kaget. Sesudah berjalan-jalan sebentar, keduanya sampai di sebuah restoran. Mereka menemukan tempat duduk di dekat jendela dan duduk. Seorang pelayan datang dengan cepat sambil tersenyum. "Anda berdua mau makan apa?" Sander mengeluarkan kristal spiritual dan menyerahkannya kepada pelayan. Mata pelayan itu sontak berbinar. Sander tersenyum sambil berujar, "Kami pendatang baru dan tidak tahu banyak tentang tempat ini. Aku mau bertanya beberapa hal. Apa tidak masalah?" Pelayan itu sangat senang dan segera mengambil kristal spiritual itu, lalu berujar dengan hormat, "Baiklah, Tuan, apa yang mau kamu tanyakan? Aku akan memberitahu kamu semua yang aku tahu." Sander menoleh dan menunjuk ke kejauhan. Kenapa wilayah utara begitu kotor dan berantakan, sedangkan wilayah ini begitu makmur? Pelayan itu melirik ke kejauhan sambil berujar penuh senyum, "Tuan, kamu mungkin tidak tahu, bagian utara dihuni oleh penduduk asli, sedangkan sisi ini punya 3 keluarga besar." Sander sedikit bingung. 3 keluarga besar? Pelayan itu mengangguk. Ya, ketiga keluarga besar itu sangat kuat. Semua urat nadi spiritual di dunia kita ada di tangan mereka. Kudengar mereka punya lebih banyak uang dari dewa legendaris. Sander sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sesudah mengajukan beberapa pertanyaan lagi, Sander memesan beberapa lauk dan meminta pelayan untuk pergi. Di waktu ini, seorang lelaki mendadak duduk di hadapannya dan Rani. Sander memandang lelaki itu. Lelaki itu mengenakan jubah panjang. Dia tidak terlihat sangat tua dan terlihat sedikit sinis. Lelaki itu tersenyum sambil berujar, "Tuan, apa kamu keberatan kalau kita berbagi meja?" Sander tersenyum sambil berujar, "Aku tidak keberatan." Lelaki itu terkekeh sambil berujar, "Aku Vendiokin, siapa namamu?" Sander berujar, "Sander Yang." Lelaki itu bertanya, "Saudara Yang, apa ini pertama kalinya kamu ke sini?" Sander menganggukkan kepalanya. "Ya." Lelaki itu tertawa, "Saudara Yang, apa kamu ke sini untuk berbisnis?" Sampai di sini, dia menyadari sesuatu dan buru-buru berujar, "Saudara Yang, mohon jangan salah paham. Aku baru saja mendengar kamu bertanya kepada pelayan tentang tempat ini, dan kebetulan aku tahu cukup banyak tentang tempat ini, setidaknya lebih banyak dari pelayan itu, makanya aku mengobrol denganmu." Sander tersenyum sambil berujar, "Aku datang untuk bisnis." Vendio menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu, saudara yang terlambat." Sander sedikit bingung. "Apa maksudmu?" Vendio mencibir. "Dunia elemen sekarang dikendalikan oleh 3 keluarga besar. Semua urat nadi spiritual dan berbagai sumber daya di sini dikendalikan oleh mereka. Kalau kamu datang sekarang, kamu tidak akan dapat apapun." Sander berujar, "Aku dengar kalau para petinggi sepertinya sudah mengirim orang ke sini untuk mengubah tempat ini." Vendio sedikit kaget. Saudara yang jago juga, sampai tahu semua ini. Sander tersenyum sambil berujar, "Namanya berbisnis di luar, tentu saja harus mempunyai informasi yang cukup." Vendio mendadak bertanya, "Saudara Yang, menurutmu bagaimana bisa mengubah tempat ini?" Sander menggelengkan kepalanya pelan.
Ini bukan hal yang aku kuasai. Saudara Vendio, bagaimana menurutmu? Vendio tersenyum sambil berujar, sulit untuk mengubah tempat ini, tapi tidak sulit juga. Sander berujar, coba ceritakan. Vendio berujar, alasan kenapa penduduk asli di utara begitu miskin tidak lebih karena jalan mereka untuk naik terhalang. Mereka tidak mempunyai cara atau kemungkinan untuk naik sama sekali. Dan yang menghalangi jalan mereka untuk naik adalah orang luar. Mereka dengan kuat mengendalikan sumber daya alam semesta ini, mendominasi segalanya, dan tidak mau penduduk asli di sini bangkit. Sampai di sini, dia memandang Sander sambil berujar penuh senyum, "Saudara Yang, apa kamu pernah ke kuil Goda yang ada di selatan?" Sander mengangguk. "Aku baru saja dari sana." Vendio berujar, "Ada banyak sekali orang yang berlutut memohon kepada dewa setiap hari. Saudara Yang, apa menurutmu mereka adalah sekelompok orang yang tidak mau membuat kemajuan?" Sander berujar, "Itu tergantung dari sudut pandang mana kamu melihat masalah ini. Sudut pandang yang berbeda tentu akan berbeda pula." Vendio tertarik. "Saudara Yang, coba ceritakan." Sander berujar, "Dari sudut pandang orang biasa, ini memang masalah mereka sendiri. Mereka tidak berpikir untuk membuat kemajuan karena mereka tidak cukup bekerja keras, jadi mereka mengandalkan dewa. Kalau melihatnya dari sudut pandang lain, sebenarnya ada masalah lebih besar yang tersembunyi di dalamnya. Seperti yang kamu katakan, jalan mereka ke atas terhalang, dan sumber daya dunia ini ditempati oleh mereka yang di atas. Walau orang-orang di bawah bekerja keras, mereka hanya bisa memenuhi kebutuhan, karena kelompok kepentingan besar di atas tidak akan membiarkan orang-orang di bawah masuk dan mengganggu kepentingan mereka." Mendengar ucapan Sander, mata Vendio sontak berbinar. Sander memandang Vendio sambil bertanya, "Lalu menurut saudara Vendio, bagaimana kita bisa mengubah semua ini?" Vendio tersenyum sambil berujar, "Sederhana saja. Ada 2 langkah. Pertama, singkirkan kelompok-kelompok yang punya kepentingan itu. Kedua, biarkan keuntungan mengalir ke semua orang." Sander menjawab, "Masalah ini seharusnya tidak sesederhana itu, kan?" Vendio mengangguk. "Sebenarnya tidak sesederhana itu, karena kelompok kepentingan ini semuanya ada pada perahu yang sama. Terkadang kita tidak tahu sekuat apa mereka, dan berapa banyak tokoh besar yang terikat padanya." Sander mengambil gelas anggur di depannya dan meminumnya, lalu berujar pelan, "Begitulah dunia ini. Walau kamu mau melakukan sesuatu yang baik, kamu harus mempunyai latar belakang. Kalau tidak, kamu hanya menggali kuburmu sendiri." "Bagus sekali." Vendio tersenyum sambil berujar, "Saudara Yang, kamu sangat pintar berbicara, kamu juga bukan orang biasa." Sander tersenyum tipis. "Saudara Vendio, kamu juga tidak sederhana. Kamu berani membicarakan hal-hal ini di siang bolong." Vendio tertawa. "Sama-sama." Di waktu ini, seorang lelaki tua mendadak masuk dari luar. Dia berjalan ke arah Vendio sambil berujar dengan hormat, "Tuan Qin, ketua klan kami sudah menyelenggarakan perjamuan untuk kamu di Paviliun Peri. Mohon Tuan berkenan datang." Vendio melirik lelaki tua itu sambil berujar penuh senyum, "Hebat. Ketika datang ke sini, aku tidak membawa siapapun dan menyembunyikan keberadaanku, tapi kamu berhasil menemukanku." Orang tua itu bersikap sopan dan hormat. "Pak Wali Kota, silakan." Vendio berdiri, mengeluarkan sebuah kristal spiritual dan meletakkannya di atas meja. Dia memandang Sander sambil berujar penuh senyum, "Saudara Yang, makanan ini biar aku yang traktir." Sesudah itu, dia hendak pergi, tapi dia berhenti seperti teringat sesuatu. Dia memandang Sander. "Saudara Yang, aku bisa melihat kalau kamu bukan seorang pengusaha biasa." Sejujurnya,
Kabinet Negara Es sudah memutuskan untuk mengubah tempat ini. Walau sekarang miskin, tempat ini juga penuh dengan peluang dan kemungkinan bisnis. Atas nama dunia elemen, aku menyambut semua pengusaha yang berniat baik untuk datang, tapi kalau ada orang jahat yang datang, aku tidak akan pernah membiarkannya. Sesudah mengatakan itu, dia berjalan keluar. Sesudah Fendio dan lelaki tua itu pergi, Rani berujar, dia adalah orang yang kita kirim. Sander mengangguk. Ketika pihak lain duduk di depannya, dia sebenarnya sudah tahu, karena pihak lain membawa stempel resmi wali kota, dan semua stempel resmi wali kota itu disetujui olehnya secara pribadi. Alasan kenapa pihak lain tidak mengenalinya adalah karena dia tidak membangun patung apapun di peradaban dewa. Sander berujar, ayo kita lihat ke sana. Rani mengangguk. Ya. Keduanya bangkit dan pergi. Fendio mengikuti lelaki tua itu ke sebuah restoran mewah. Mereka tiba di lantai atas dan saat mereka memasuki sebuah ruangan pribadi, seorang lelaki tua keluar untuk menyambut mereka sambil tersenyum. Wali kota Qin memang talenta pemula di negara es, berbeda dari orang kebanyakan. Talenta pemula. Sander awalnya merekrut talenta dari seluruh penjuru dunia di negara es. Mereka yang terpilih dibagi menjadi talenta pemula dan talenta super. Talenta super merujuk pada mereka yang terpilih masuk dalam kabinet. Orang-orang seperti itu langka di seluruh peradaban dewa. Talenta pemula juga merupakan orang-orang jenius di antara orang-orang jenius. Sebagian dikirimkan keluar, sebagian lagi masuk ke kabinet luar. Fendio adalah talenta pemula, dan dia dikirim untuk bekerja di luar. Fendio tersenyum sambil berujar, Tuan Mo, sama-sama. Sambil berbicara, dia melihat ke arah dua lelaki tua di samping kepala keluarga Mo. Dia tersenyum sambil berujar, kepala keluarga Gu dan kepala keluarga Li juga ada di sini. Keduanya pun bergegas menyapa sambil tersenyum. Keluarga Mo, keluarga Gu dan keluarga Li adalah keluarga paling berkuasa di dunia elemen sekarang ini. Di sini, mereka mempunyai koneksi di mana-mana. Sesudah duduk, Fendio melirik mereka bertiga sambil berujar penuh senyum. Menurutku kalian tidak perlu bersikap sopan dan munafik. Langsung saja ke intinya. Mereka bertiga sedikit kaget. Kepala keluarga Mo tersenyum sambil berujar, Wali. Kota Qin benar-benar terus terang. Kalau memang begitu, maka kami tidak akan bertele-tele dan bersikap munafik lagi. Kami tahu kalau wali kota Qin datang ke sini untuk mengubah dunia elemen, dan kami bersedia mengulurkan tangan membantu wali kota Qin. Fendio tersenyum sambil berujar, bantu aku. Kepala keluarga Mo mengangguk. Ya, kita semua tahu kalau kondisi kehidupan di wilayah utara sangat buruk. Tentu saja, kami bersedia menyumbangkan sebagian dana untuk memperbaiki lingkungan kehidupan penduduk di sana. Sesudah itu, dia tersenyum dan memandang Fendio, tapi Fendio pura-pura tidak mengerti. Kepala keluarga Mo langsung ke intinya, sejauh yang kami ketahui, kali ini, negara es memberikan miliaran kristal spiritual kepada wali kota Qin untuk mengubah dunia elemen. Begini, ketiga keluarga kami bersedia melakukan semua proyek konstruksi. Fendio melirik mereka bertiga sambil berujar penuh senyum, serakah juga kalian bertiga? Kepala keluarga Mo tersenyum sambil berujar, Wali kota Qin, tenang saja, kami semua mengerti. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah kartu emas dan menyerahkannya kepada Fendio. Ini adalah tanda terima kasih kecil dari kami. Sesudah masalah ini selesai, wali kota Qin tenang saja. Kita akan bagi 50-50. Tentu saja, kami tidak akan mengurangi bahan. Kami akan membuatnya terlihat bagus di permukaan. Ketika orang-orang dari atas datang untuk memeriksa, tempat ini pasti makmur dan berkembang pesat. 10 tahun kemudian,
Wali kota Qin akan membuat prestasi luar biasa dan dipromosikan ke kabinet luar. Fendio berujar dengan berat, ada terlalu banyak penduduk asli di utara. Kalau mau menyelesaikan semuanya, walau kamu tidak mengurangi, biayanya akan sangat mahal. Kepala keluarga Mo tersenyum sambil berujar, tidak banyak, tidak banyak. Fendio berujar, tapi ada ratusan juta penduduk asli. Kepala keluarga Mo tersenyum tipis sambil berujar, bunuh 2/3, tidak akan banyak yang tersisa. Fendio sedikit kaget, senyum di wajahnya menghilang, ini. Bunuh 2/3. Kepala keluarga Mo mengangguk. Mereka menderita saat masih hidup. Bukan hal yang buruk mati lebih awal, jadi bisa bereinkarnasi lebih awal. Sampai di sini, dia melirik Fendio, yang bermuka masam, sambil berujar penuh senyum, tentu saja, kalau wali kota Qin takut akan terjadi sesuatu, kita tidak perlu membunuh mereka. Kita bisa menyelesaikannya dengan cara lain. Ketika seseorang dari negara es datang untuk menyelidiki, kita akan memindahkan 2/3 penduduk asli ke dunia lain lebih dulu, lalu membawa mereka kembali sesudah orang-orang dari negara es pergi. Dengan cara ini, semua masalah akan terpecahkan dengan sempurna. Wali kota Qin, tenang saja, kami sudah memakai trik ini berkali-kali, dan selalu berhasil. Fendio berujar dengan berat, masih terlalu lambat untuk menghasilkan uang dengan cara ini. Mereka bertiga sedikit kaget. Kepala keluarga Mo bertanya dengan tergesa-gesa, apa wali kota Qin punya cara yang lebih baik? Fendio memandang ketiga orang itu sambil berujar dengan serius, ayo kita memberontak saja, bunuh Sander, dan kita akan menjadi dewa. Kita bisa mempunyai uang sebanyak yang kita inginkan. Buset, memberontak. Ketiganya ketakutan, mulut mereka ternganga lebar. Mereka benar-benar kaget. Apa gunanya para petinggi mengirim orang gila seperti itu untuk menjadi wali kota? Kami hanya mau menghasilkan uang, dia malah mau memberontak. Mereka bertiga saling berpandangan. Sialan, apa dilaporkan saja? Kalau bekerja dengan orang yang sakit mental seperti ini, pasti akan terjadi sesuatu. Bersambung.